Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Suara Pesisir. Tempat kita bisa ngobrol santai, tapi tetap penuh makna tentang laut dan kehidupan. Hari ini ada yang berbeda, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, apalagi sebagai warga Tanjung Pinang, yaitu seafood. Nah, tapi kali ini kita nggak cuma membahas tentang enaknya gonggong atau ikan bakar ya, tapi kita akan membahas perjalanan panjang dari laut sampai ke meja makan. Dan gimana juga hal ini dapat bersentuhan nih dengan ekonomi, teknologi, lingkungan, bahkan budaya. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendiri. Di kanan kiri sudah ada teman-teman yang akan ikut membahas tentang seafood. Hari ini dengan tema dari laut ke meja, cerita seru seafood Tanjung Pinang. Nah, gimana kita mulai dari Wiranda? Wiranda, sebenarnya seberapa besar sih peran seafood ini terhadap perekonomian di Tanjung Pinang? Karena seperti yang kita ketahui, umumnya masyarakat di Tanjung Pinang ini mata pencahariannya dari seafood. Benar? Silakan. Tentunya sangat besar ya saya. Itu juga seafood juga bukan hanya sekedar komunitas untuk kita makan, tetapi juga dari fondasi ekonomi yang untuk masyarakat yang tinggal di pesisir. Bayangin aja, contohnya rantainya panjang, mulai dari nelayan, mulai dari pedagang, belum lagi efek domino ke sektor pariwisata. Tentunya kan orang-orang ke Tanjung Pinang itu pastinya pertama-tama mereka mencari makanan, contohnya kan seafood. Betul, ya, betul. Pastinya juga restoran akan penuh, hotel juga akan laku gitu kan, pasti penjualannya pasti lebih Meningkat. ya, Transportasi gitu. juga. Ya, transportasi hingga kerajinan-kerajinan yang terbuat dari seafood kan gitu. Betul, betul. Jadi bisa jadi kayak oleh-oleh lah untuk dibawa dari Tanjung Pinang ke tempat mereka begitu. Setuju banget sama Wiranda. Dari sisi budaya, perputaran ekonomi bisa jalan karena laut itu udah identitas kita. Orang Melayu di sini kalau menyambut tamu atau bikin acara adat atau keluarga, hidangannya ya seafood. Jadi karena budayanya kuat, pasarnya otomatis selalu hidup dan nggak pernah mati. Jujur kita harus mulai waspada. Manfaatan yang tinggi jika tidak dikontrol itu bisa membuat populasi ikan itu menjadi menurun. Belum lagi terumbu karangnya yang rusak akibat kerusakan-kerusakan lainnya. Padahal kan itu rumahnya ikan. Terus juga bisa membuat kita menjadi krisis seafood, nelayan kesusahan, serta bahan pangan kita pun jadi terganggu. Nah, kalau sampai ikan kita habis, pastinya kan ekonomi juga bakal menurun gitu kan. Biaya operasional nelayan pun bakal membengkak karena harus melaut lebih jauh. Harga seafood juga di pasar bakal lebih mahal dan harga melonjak dan restoran-restoran juga bakal dihentikan gitu. Dan secara otomatis kita bakal kehilangan jati diri dari kuliner ini. Bayangin Tanjung Pinang yang terkenal dengan seafood, tapi kita susah untuk nyari gonggong atau ikan-ikan segar. Pasti rasanya ada yang hilang dari budaya kita. Makanya kunci keseimbangannya itu antara pemanfaatan dan pelestarian. Kita boleh menikmati hasilnya, tapi wajib menjaga rumahnya. Ya, benar. Nah, ternyata bahaya banget ya kalau misalnya kita tidak memperhatikan pelestarian. Iya, Kita cuma tahu untuk terus-terusan mengeksploitasi sehingga kemungkinan terburuk yang terjadi krisis ekonomi. Iya. Dan bukan ekonomi doang yang menurun, tapi budaya kita juga ikut hilang. Iya. Tiba-tiba nih misalnya ada orang dari Tanjung Pinang, mereka udah excited dari tempat asalnya, mau makan seafood nih karena di Tanjung Pinang udah banyak seafood Iya. gitu, nggak kayak di tempat kami gitu. Ternyata pas nyampe Tanjung Pinang seafoodnya nggak ada, karena itu tadi perilaku manusia yang tidak baik, tidak benar. Nah, untuk menyelesaikan masalah ekonomi, budaya, dan lingkungan yang udah sempat kita bahas tadi, nah di zaman kita sekarang nih, teknologi pastinya lebih canggih dong. Nah, gimana peran teknologi di bidang masing-masing tadi yang udah kita bahas, ya ekonomi, budaya, dan lingkungan? Kalau peran teknologi di segi ekonomi itu teknologi udah menjadi penyelamat Kak.
Sekarang kan banyak nelayan kecil dan UMKM itu yang sudah berjualan lewat media sosial. Banyak pula yang sudah mengirim dari jangkauan yang tidak dapat dijangkau pun sudah bisa sekarang. Itu melalui online, pengirimannya melalui gitu ya. Gitu, ya, Kak. Jadi kan distribusinya juga atau penjualannya juga menjadi lebih luas gitu. Dan semua masyarakat yang dahulunya nggak bisa mereka merasakan makanan itu menjadi bisa merasakan itu. Jadi orang-orang di luar yang mau merasakan makanan di Tanjung Pinang ini nggak harus datang tapi dari dalam Tanjung Pinang pun udah mulai meluas. Mereka bisa mengirim keluar kayak gitu. Ya, betul banget. Dari segi budaya, teknologi kayak TikTok atau Instagram itu ampuh banget buat mengenalin kuliner tradisional dari Tanjung Pinang keluar daerah. Banyak food vlogger bikin konten makan seafood di sini. Akhirnya viral dan bikin orang penasaran gimana sih rasa seafood dan pengen coba juga jadinya. Nah, kalau dari sisi lingkungan, menggunakan teknologi buat hal yang sama nih. Contohnya seperti kampanye digital. Nah, kita bisa edukasi masyarakat menggunakan infografis atau dengan video pentingnya menjaga laut, seperti itu. Nah, selain itu juga teknologi bisa menjadi radar buat nelayan mencari tahu di mana keberadaan ikan yang banyak tanpa harus merusak ekosistem laut. Bener sih, jadi tentunya dari setiap aspek itu memiliki perannya masing-masing, begitu ya. Dari ekonomi tadi, akhirnya para nelayan kecil kita yang mungkin kemarin distribusinya itu masih kecil, masih sempit, sekarang udah bisa ngirim keluar. Terus juga dari aspek budaya yang awalnya Tanjung Pinang tuh apa sih sebenarnya, ada apa di sana, tapi karena kreatif nih, kita kreatif, akhirnya masyarakat di luar Tanjung Pinang itu udah tahu Tanjung Pinang itu gimana. Sama halnya juga tentang lingkungan, jadi bahan edukasi lah buat masyarakat bagaimana cara supaya kita itu tetap melestarikan dan menjaga ekosistem laut kita. Luar biasa sekali teman-teman, ternyata segala aspek itu saling mengikat dan harus kita lestarikan dan kita jaga. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, boleh dong dari masing-masing nih singkat aja, apa harapan terbesar kalian untuk masa depan seafood di Tanjung Pinang? Kalau dari saya sih, semoga ekonominya semakin maju, merata sampai nelayan kecil dan terus berkelanjutan. Kalau dari saya, semoga budaya kuliner kita nggak luntur dan tetap bikin bangga generasi muda. Dan semoga alam kita lestari sehingga anak cucu kita bisa merasakan nikmatnya seafood di Tanjung Pinang juga. Oke teman-teman, ternyata dari obrolan hari ini kita banyak belajar ya tentang seafood. Tidak hanya soal makanan di atas piring, tapi tentang kehidupan, keringat nelayan, budaya, dan bahkan masa depan bumi kita. Teman-teman, kita sama-sama hargai dan jaga laut kita. Saya Nurul bersama rekan-rekan saya. Sampai jumpa di podcast Suara Pesisir.